yang namanya harimau ya pasti kencotnya kepengen ngeletak wong. Yang namanya politisi dimanapun berada ya pasti kampanye politiknya, kampanye kepentingan politiknya. Dengan berbagai macam dalih, apapun argumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita ratusan ribu relawan Gus Ipul dikerahkan menangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Saya baca dulu beritanya, ini diangkat oleh Detik Jatim. Ratusan ribu relawan yang selama ini mengawal Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Gus Ipul itu Sekjen PBNU ya. Dalam 3 pemilihan gubernur Jatim digerakkan mendukung pasangan Prabowo Gibran. Relawan itu santri nderek kiai. Nama relawannya ya santri nderek kiai. Para relawan ini bergerak di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Setiap kabupaten kota relawan terdiri dari 10 orang per desa kelurahan, 5 orang per kecamatan, dan 6 orang untuk koordinator tingkat kabupaten kota. Dimulai pada Kamis 14 Desember 2023, koordinator relawan masing-masing 10 orang per kabupaten kota dikumpulkan di Hotel Utami Sidoarjo. Mereka diminta menghidupkan kembali relawan tingkat kecamatan dan desa se-Jatim yang selama ini selalu membantu pemenangan Gus Ipul. Gus Ipul memang tidak ikut secara langsung, tapi Gus Ipul mengisyaratkan untuk kami membantu pemenangan Pak Prabowo Gibran, kata Arba'i, salah satu orang dekat Gus Ipul pada hari Selasa 2 Januari 2024, dilansir oleh Detik.com. Kayak udah jelas sekali. Ya ini yang saya sebut pada video sebelum ini, muaranya politik yang membuat banyak friksi di kalangan GNU, santri NU ya karena terlalu dalam di dalam menjerumuskan diri para elit-elit PBNU di kawasan politik praktis, mendukung capres-cawapres begini, apapun balutannya lah ya, tapi kan sama, apapun narasi bungkusnya gitu ya, pakai relawan kan sebagainya, tapi kan muaranya adalah bagaimana Gus Ipul dan juga elit-elit tokoh NU yang lain di dalam mengarahkan dukungan kepada capres-cawapres yang didukungnya. Ini muaranya. Maka kalau Gus Ipul bukan Sekjen PBNU mungkin masih bisa kita tolerir. Kalau Kiai Marzuki Mustamar bukan ketua PBNU masih bisa kita tolerir. Itu 2 contoh di antara banyak contoh yang lain pengurus-pengurus inti di NU di semua levelnya menjadi tim sukses atau relawan lah ya. Saya mengatakan tim sukses itu pendukung lah, bukan tim dalam konteks resmi yang tergabung di catat di capres masing-masing. Itu hanya persoalan formalitas dan atau tidak. Tapi fenomena keterlibatan mereka secara langsung ataupun tidak langsung dalam aksi dukung-mendukung capres-cawapres, di mana mereka duduk pada posisi-posisi vital di elit-elit pengurusan NU, apalagi PBNU ya. Yang terjadi akhirnya begini, ketika apa yang disuarakan didukung oleh elit PBNU berbeda dengan yang disuarakan oleh elit PBNU, maka terjadilah pemecatan dan seterusnya. Itu resiko dampak dari terlibatnya mereka terlalu dalam di dalam aksi dukung-mendukung politik praktis. Akibat mereka tidak mengikuti apa yang telah difatwakan, apa yang telah diputuskan oleh PBNU itu sendiri dari tahun ke tahun. Hitoh NU itu, Gus Yahya Kholilistakuf berpidato berbusa-busa sekalipun, jangan dibawa kemana-mana. NU milik semuanya. Mengurus NU jangan terlibat politik praktis. Percuma.
Nggak ada gunanya pidato itu ketika kemudian membiarkan elit-elit PBNU-nya juga ikut menjadi relawan mendukung salah satu capres. Begitu juga elit-elit NU yang lain. Dan itu tidak mungkin terhindarkan, tidak bisa dihindarkan ketika pengurus PBNU dijejali oleh para politisi. Nah iya, itu kan keinginan dan kenyataan antara cita-cita dan harapan tidak berbanding lurus gitu. Politisi-politisi penting, politisi sentral ditarik di pengurusan PBNU, ya mereka pasti akan menggunakan ambisi politiknya, menggunakan power politiknya di dalam struktur kepengurusan itu. Karena memang mereka politisi. Justru mereka masuk menjadi pengurus PBNU jangan-jangan karena ingin digunakan sebagai alat kepentingan menggolkan cita-cita dan ambisi politik. Bisa jadi begitu. Maka kalau betul-betul ingin membawa NU menjadi organisasi besar sebagaimana asalnya, menjadi pengayom seluruh bangsa dan negara, ya, bukan hanya pengayom organisasi dan jamiahnya saja. Ya mestinya orang-orang yang menjadi pengurus elit di PBNU, orang-orang yang steril dari kepengurusan, dari para politisi-politisi, itu baru antara gagasan dengan upayanya berbanding lurus. Loh ingin ibarat begini, saya gambarkan yang agak vulgar dan mohon maaf kalau kasar. Kita ingin rumah kita, lingkungan kita aman, tentram dan damai dari serangan, dari bahaya binatang buas. Tetapi di lingkungan kita, di rumah kita, dibiarkan orang-orangnya memelihara macan, memelihara harimau, memelihara ketek, diliarkan. Ini mohon maaf ya, ini bukan sedang menyamakan, ini pengibaratan antara cita-cita dan kenyataan yang tidak berbanding lurus. Ya tentu saja yang namanya macan ya pasti ingin gerabuk, ingin makan, ingin takut wong. Kalau ingin rumah lingkungan kita terhindar dari serangan macan, serangan harimau, jauhkan sejauh-jauhnya macan-macan itu dari kawasan rumah. Itu baru rumah dan seisinya, lingkungan dan seisinya bisa aman dari ancaman serangan harimau. Nah, ya nggak mungkin yang namanya harimau ya pasti kencotnya kepengen ngeletak wong. Yang namanya politisi dimanapun berada ya pasti kampanye politiknya, kampanye kepentingan politiknya. Dengan berbagai macam dalih, apapun argumentasinya. Makanya itu yang menurut saya menjadi sumber dari carut-marut kondisi para pengurus NU hari ini, karena terlalu dalam, terlalu bebas di dalam memasukkan para politisi di jajaran struktur elit PBNU, dan itu kemudian diikuti di jajaran struktural NU yang lain di bawahnya. Otomatis lah, namanya ya contoh Nusron Wahid, politisi tingkat atas di Golkar. Kesusup politisi tulen menjadi sekjen PBNU, ya tidak mungkin tidak, pasti akan menggunakan PBNU dengan walaupun dengan cara yang halus untuk kepentingan politiknya, itu sudah pasti. Begitu juga Nusron Wahid. Ya akhirnya kemudian diberhentikan, dinonaktifkan. Tapi itu pun tidak adil karena itu tidak semuanya, hanya beberapa pengurus NU saja yang dipecat, dicopot gara-gara itu. Tidak adil. Kecuali itu copot semua. Ya, contohnya Rois Amjadman menjadi tim sukses pemenangan Prabowo Gibran belum dicopot gitu. Ki Marzuki Mustamar yang ya walaupun mendukung, kelihatan sekali mendukung Amin, tapi kan bukan tim resmi, dicopot. Ya walaupun kemudian argumentasinya bukan karena persoalan pilpres lah, tapi kan semua orang bisa menilai. Itu contoh lah. Artinya PBNU tidak antisipatif di dalam memasang kepengurusan. Mestinya ya pastilah sekelas Gus Yahya dari awal pasti sudah tahu resiko-resikonya ketika menarik
para politisi di pengurus itu pasti sudah tahu, mestinya nggak mungkin tidak. Pasti akan menyeret NU, menyeret struktural ke dalam kancah plus minus panasnya persaingan dunia politik. Gitu. Tadi jelas membawa-bawa nama Saifullah Yusuf sebagai sekjen PBNU kan. Ya walaupun di situ tidak disebutin sebagai sekjen PBNU, tapi kan semua orang tahu bahwa beliau adalah sekjen PBNU. Ya terdampak. Ya yang lain iri dong. Loh, sekjennya aja boleh berpolitik, sekjennya aja menjadi pendukung Prabowo Gibran. Masa saya tidak boleh? Masa yang dapat bagian cuma yang di atas, yang di bawah nggak dapat bagian? Kan masih begitu. Maka marilah sekali lagi yang terakhir ke depan, berilah contoh yang baik dari pertama elit-elit PBNU dulu. Kalau ngomong harus steril dari politik praktis, ya diawali. Diawali dengan memasang para kiai-kiai, tokoh-tokoh yang sekiranya tidak punya ambisi politik, bukan pengurus partai. Sehingga kemudian mudah mengkondisikan organisasi jamiah dan jamaahnya sebagaimana ide dan gagasan yang diusung oleh NU. Tapi kalau kepenginnya NU steril, tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis, tidak diseret-seret. Tapi faktanya di dalamnya isinya orang-orang politikus, ya nggak mungkin. Itu impossible. Itu teori yang tidak diiringi dengan praktek gitu. Lah iya, teorinya ingin menciptakan lingkungan yang aman dan damai, bebas dari serangan binatang buas, kandang nyaman damai. Loh, prakteknya antara binatang buas dan binatang yang lain, binatang herbivora dan karnivora dicampur. Loh, ya kan begitu. Loh ya, wedhus dicampur karo macan, ya seneng macane ya. Lah ya. Hei, para macan dan wedhus, berkumpullah di kandang saya ya, nggak usah saling sikut-sikutan, yang aman, tentram dan damai, nggak usah bermusuhan. Ya macannya ya manggut-manggut, nggih siap saudara. Wedhus sih stres ya. Orang genep seminggu ya wedusan entek gari cutang etok. Mohon maaf, itu penggambaran yang sangat kasar, tapi dalam konteksnya adalah untuk memahami lah antara gagasan, ide, cita-cita dengan upaya harusnya ya berbanding lurus, seimbang. Jangan bukan sedang menggambarkan tokoh-tokoh NU ibarat binatang buas, bukan. Biar mudah dipahami gitu loh. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.